Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati sesepuh bin sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa, Bapak RT RW yang sudah hadir, Bapak LPN, Bapak pendamping desa, dan yang kami hormati pula Bapak yang hadir pada pagi hari ini dari kelompok tani. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka sharing dalam kegiatan FGD pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Mohon izin Bapak-Bapak semua yang hadir pada pagi hari ini, kami dari tim riset yang didanai oleh pemerintah dalam hal kegiatan penelitian fundamental, di mana kegiatan penelitian ini merupakan bagian dari kewajiban dosen Bapak-Bapak. Kewajiban dosen dalam hal tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Penelitian merupakan bagian dari kegiatan dosen yang harus dilakukan untuk membantu pemerintah dalam hal menyelesaikan permasalahan terutama yang ada di sekitar wilayah kita. Tentunya kegiatan ini merupakan bentuk salah satu kegiatan yang sudah dijalankan tiap tahun. Kemudian dari pemerintah mengadakan pendanaan mulai dari kegiatan PDP, PFR, dan sebagainya. Banyak. Selain kegiatan penelitian, ada juga pengabdian. Pengabdian bisa berkolaborasi dengan BRIN dan semuanya. Tentunya harapan ini kita bisa memberikan sumbangsi terhadap desa yang telah kita ajukan sebagai binaan kita selaku mitra dari kegiatan riset yang ada di Universitas Yogyakarta Pasuruan. Oke, kami juga merupakan dosen sekaligus ini adalah beberapa teman yang hadir pada pagi hari ini. Kami menyampaikan salam dari Bapak Rektor selaku pimpinan tertinggi kami beserta para wakilnya, sehingga kegiatan penelitian ini kita bisa laksanakan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada kendala apapun. Sekian mungkin yang kami bisa sampaikan terkait masalah tujuan dan harapan kami dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Marilah kita awali kegiatan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kegiatan pada pagi hari ini sampai selesai bisa berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Bapak-bapak semuanya, riset kami yang kita FGD-kan pada pagi hari ini yaitu tentang kerangka konsep Smart Village Hortikultura berbasis integrasi teknologi, kelembagaan, dan modal sosial. Tentunya ini merupakan dari konsep yang sudah kami susun. Kemudian setelah itu hasil proposal yang kita lakukan kita terapkan di desa yang kami tunjuk, yaitu Desa Kalangsari, di mana desa riset yang kami ajukan itu ada 3 kecamatan: Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, dan Kecamatan Tutur. Namun dari beberapa kecamatan ini kita ambil sampel, tidak semuanya Bapak-bapak. Kita ambil di Puspo, awalnya yang rencananya di Pusemalang, namun kita tetapkan di desa
Palangsari, kemudian di Tutur tepatnya di Desa Ngadirejo, dan di Tosarinya tepatnya di Desa Tosari sendiri. Oke. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa. Wedal tempat dan waktu kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man ba'd. Yang kami hormati dosen pengamati Bapak Syel, Bapak Misbah dan Ibu Ama Faziza, semuanya lainnya yang kami tambahkan, aparatur Desa Palangsari, perangkat desa yang terdiri dari kepala dusun, kepala urusan, kepala teknis, dan juga yang lainnya, Bapak Ketua RT, Ketua RW, LPM, pendamping lokal desa, pendamping desa, semuanya kami banggakan. Seraya mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi ini kita semua dapat berkumpul dalam satu rangkaian acara sambil baca sendiri di belakang saya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Karena yang hadir tidak ada itu, kita bilang Bapak ada. Perlu saya sampaikan bahwa undangan kemarin kurang lebih ada 25 orang. Kita share di grup dan mungkin ada yang diundang. Akan tetapi mungkin dari aparatur desa lelah, kesel, kakan berot, lalu lagi. Akhirnya datang tidak ada separuh. Dengan itu sendiri mungkin 10 orang ya yang hadir. Tapi dari 10 orang ini mungkin mewakili sudah dari 4 dusun paling timur sendiri sana ada pohon besar. Nah di balai pohon besar itu ada namanya dusun Ceglong. Nama Ceglong Pak, bawah sedang. Ceglong. Kemudian geser lagi ada dusun kerajaan. Mungkin dulunya kerajaan di bawah sendiri, di atas sedikit. Sebelah sini ya. Letak Blong Bidi. Kemudian geser lagi ke barat, ini sentralnya dusun Palangsari. Ya, ini sentralnya. Desa Palangsari sentral sini. Ada yang agak naik, bukan sedikit lagi, mungkin panjang lagi ya. Naiknya ini namanya dusun Ngawas. Karena saking tinggi, ya, diawasi terus ya. Ngawasi. Ya. Saking tingginya, yang lainnya diawasi dari sana ketika kelihatan paling tinggi sendiri itu dusun Ngawas. Seringkali kita ucap dusun Ngawas itu pendengaran yang kurang-kurang begitu jeli itu terawas, terawas. Sedangkan terawas ini di wilayah Mojokerto. Ngawas bukan terawas. Ini paling tinggi sendiri. Ya ini, saya ucapkan selamat datang ya di wilayah Palangsari. Mungkin dari sini, dari kita pertemuan pertama kali ini mungkin dari Universitas Sudarta, mungkin kedepannya lagi bukan hanya satu kali ini pertemuan, mungkin ada pertemuan, mungkin ada KKN, kan belum pernah ya di Darta itu mengadakan kuliah kesehatan di wilayah desa kita.
Desa kita ini 2009 itu ada waktu di Surabaya itu masih ada IAIN Sunan Ampel, itu pernah 2009 datang ke sini. Juga sebelumnya itu ada UNTAD dari Surabaya, ada kegiatan di sini 17 Agustus. Kemudian ada UNER ini sudah kita ada kerjasama ya di wisata, karena Palasari ini termasuk penyangga dari Gunung Bromo. Jadi wilayah Kabupaten Pasuruan penyangga Gunung Bromo ini kita sampaikan pada panjenengan itu Desa Palangsari Kecamatan Pusko, Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari, Desa Wonokitri Kecamatan Tosari, itu penyangga Bromo. Mungkin dari penelitian mereka itu Oyote Bromo mungkin ada di wilayah Palangsari. Nah, mungkin ada yang pegang mungkin Oyote itu ya, jangan sampai jebol. Karena jebol, nah kalau lagi lah, kalau Bromo itu. Jadi kalau kita rapat itu pasti diundang 3 desa Palangsari, Ngadiwono dan Wonokitri, itu yang diundang. Itu yang masuk ke Universitas Erlangga Surabaya. Kemudian ada yang dari Brawijaya, ada ya dari Malang itu, kemudian ada dari yang baru-baru ini Staya Yasinil, masih Staya, belum universitas dari Kuswojim itu yang pernah KKN di kita. Kemudian yang lainnya ada yang BPPR itu banyak kan dari Malang, dari Pasuruan sendiri. Next ya dari Universitas Jember dulunya pernah kesini. Ngapunten saja ini ya, ngapunten. Kalau UNES dulunya pagi-pagi uang yang diundang dikasih uang, kayaknya tuh, ya 25.000 dulu tahun di atas tahun 2010 UNES itu pernah. Jadi mungkin awal kita berjumpa dengan data, mungkin mudah-mudahan kedepannya bukan ini. Jadi ini wilayah kita Palasari. Batas selatan itu sudah Ngadiwono. Ya. Itu. Kalau wilayah hutan itu masih masuk wilayah Jakarta Pusat. Jangan di sana. Ini ada datang lagi nih, tak ketua BPD-nya, tukang operatornya. Jadi ini wilayah kita. Nanti panjenengan dari yang hadir ini bisa ditanyakan, entah apa, sudah hafal semua ini, tanya Jeglong, berapa warga Jeglong, udah mungkin bisa ini jawab. Berapa rumah satu dusun itu mungkin bisa, berapa janda bisa ini lah. Mau apa lah? Tanyakan ini Pak Kepala Dusun Jeglong, itu masuk kerajaan, ini masuk Palangsari, ya. Mungkin apa lah? Jadi ini mungkin hafal semua. Berapa ayam, baik ayam buras sama unta satu dusun mungkin bisa. Kalkulasi. Berapa angsa, ya. Berapa kambing, berapa domba, berapa sapi perah, pengukuran satu mungkin hafal sudah, Pak. Mungkin ya. Nah, kalau hafal yo kena-kena mana ya. Berapa luas satu dusun Jeglong, mungkin hafal ini sudah. Ya, mungkin apa luasnya. Pendidikan apa saja yang ada di dusun Jeglong mungkin ada. Pendidikan yang formal baik non formal mungkin ada itu. Di kesehatan mungkin juga begitu. Ada posyandu dan lain-lain. Nah, satu dusun. Jadi ada mungkin peternakan, perkebunan, mungkin yang punya lahan coklat, berapa orang itu mungkin apa, lahan cengkeh apa, durian mungkin apa, satu dusun Jeglong ya. Ini Jeglong dong wis ya. Balik lagi kerajaan sama, Palangsari sama, Ngawasmu juga sama nanti. Itu satu dusun mungkin begitu. Mungkin kalau kita berpolitik mungkin hak pilih satu dusun Jeglong itu mungkin hafal sudah hak pilihnya. Itu pendidikan, kesehatan, lebih peternakan, perkebunan, perikanan sih nggak ada. Budidaya lele nggak ada. Budidaya itu mungkin
mungkin itu. Nah, wisata. Jadi wisata di Desa Palangsari ini kita mengembangkan di kota-kota. Khususnya kemarin sudah kita dapat ada ikon terbaik Jawa Timur dunia. Namanya air terjun Moyo yang lokasinya di Sukoharjo. Ini tingginya kurang lebih 125. Itu yang bawah. Yang atasnya karena namanya ngetrak, itu mungkin di atas hampir 150 meter. Itu tempat Jawa Timur dulu tahun 90-an. Kemudian mungkin ada illegal logging ya, dulunya itu ya hancur. Jadi baik hutan lindung, hutan produksi hancur, berbahaya. Akhirnya kalau musim kemarau namanya air terjun Moyo, airnya kering. Ya ada sedikit. Kenapa? Alih fungsi lahan. Ya dia biar menjadi sebuah catatan karena panjang penelitian. Alih fungsi lahan mana? Wilayah Losari. Dibuat apa? Nyiram, Pak. Dibuat nyiram sayuran, baik itu wortel, kubis, kentang, tomat dan lain-lain. Di mana? Ya di alih fungsi lahan. Dari hutan lindung menjadi hutan rakyat sudah, hutan produksi menjadi hutan rakyat. Kenapa? Penebangan dia. Akhirnya sekarang menjadi lahan pertanian. Jadi air yang sebenarnya masuk ke wilayah air terjun Moyo ini kalau musim kemarau dibuat nyiram, akhirnya kering. Ada namanya air terjun Kuda Jina juga di wilayah Dusun Kerajaan. Ini Pak Kasunnya, Pak Kasun Rejono. Iya, Rejono. Sudut Jago ini. Disingkat dengan John, Pak. Jadi Pak Kasun John pasti noleh, Pak. Kalau dipanggil Pak Red, waduh noleh nanti. Iya. Ini kalau dipanggil Samsul, tidak mungkin ada yang lalu. Kalau kalau but itu pasti akan noleh ya. Itu kawasan wisata. Ada juga dulunya air terjun Kembar Ayu yang sekarang alih fungsi lahan juga. Makanya kita sering kali kalau ketemu Pak Anggota Dewan, Ketua Dewan, Wakil Bupati kita sampaikan alih fungsi lahan. Ternyata tidak bisa. Aspirasi kita tidak bisa. Kenapa? Bukan wewenang beliau-beliaunya katanya. Bukan menang belinya. Kita sampaikan di pertemuan apa yang pernah kita sampaikan. Papua besar itu loh saya sampaikan. Kemudian ada yang sering digunakan adalah di Outbound, masuk wilayah dusun ngawasnya di Batu Curing ya. Itu wisata yang sering kali digunakan. Kemudian ada lagi namanya makam religi Mbah Wali Romsari, makam panjang ya, kurang lebih 7 meter makamnya. Itu ada di wilayah Dusun Awas. Jadi ini wilayah kita. Terus potensi kita banyak sekali ya. Keseharian warga kita itu memeras susu. Bukan susu nona, Pak. Susu sapi. Susu sapi. Ini yang menopang hidup masyarakat wilayah Palangsari ini. Peternak sapi perah, peternak sapi perah ini yang tiap hari yang digeluti oleh masyarakat Desa Palangsari. Jadi peternak sapi perah. Yang mungkin Kecamatan Puspo, Kecamatan Tutur, Kecamatan Lekok ada di susunya. Produksi susu yang paling besar wilayah kita ini. Jadi ini sebagian yang kita ceritakan pada panjenengan. Nanti di penelitian, di pengabdian, di pendidikan ya nanti panjenengan tanyakan.
Karena pendidikan wilayah Desa Palangsari ini hanya sebatas SD. SMP kita satu atap, Pak. SMP kita satu atap, tempatnya ada di Janjangwulu. Satu atap itu Desa Palangsari, Desa Janjangwulu, dan Desa Kemiring. Itu SMP-nya satu atap ada di wilayah Desa Janjangwulu. Kalau SMP-nya. Kalau SD kita punya 3 SD, Pak. SDN Palangsari 1 di selatan ini, SDN Palangsari 2 di Jeglong, SDN Palangsari 3 di Dusun Lawas. Kalau MI tidak ada, MTS tidak ada, ke atasnya itu tidak ada. Mungkin dari pihak Yudharta sendiri mungkin ya, kalau panjenengan nanti bisa menginduk ya di wilayah Palangsari, mungkin itu bisa. Jadi Palangsari kalau ada yang sekolah SD, nanti kalau SMP ini agak berjauhan ke Janjangwulu, bisa membuat satu lembaga nama MTS ya. MTS di wilayah Desa Palangsari atau sampai ke MA, itu mungkin bisa kalau itu bisa kalau itu mungkin tempatnya juga ada mungkin ya, itu bisa nanti. Jadi di jenjang pendidikan ini dari SD nanti ke MTS atau ke MA kalau dari Yudharta gitu, mungkin ada. Di bawahnya ini sudah ada RA. Nah, RA ada, wilayah kita ada 2 RA. Nah, PAUD. Nah, ini PAUD enggak bukan ini ya, kurang begitu ini, untuk greget. Jadi ini untuk pendidikan kita. Dari situ kita kalau mau sekolah ke perguruan tinggi, ini kita jebol Pak, dari Palangsari ke luar. Ada yang lulusan Jombang, ada juga yang di Yudharta, ada juga yang dari Staila sini, ada juga yang dari Yusdarso, ada juga yang dari banyak Pak. Nah, kita sekolah di luar. Jadi ini yang dapat kami sebut sedikit ya. Mungkin nanti panjenengan bisa tanya ke perangkat saya, ke kelompok tani ya, karena wilayah ini potensi juga wilayah Palangsari untuk pertanian, baik di wortel, tomat, cabai, ya, kentang dan lain-lain, ini masih potensi untuk wilayah Palangsari. Sekian yang kami sampaikan, mudah-mudahan kedepannya ini bisa sinergi lagi dengan Yudharta untuk wilayah Desa Palangsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dari Desa Palangsari banyak informasi yang sudah diberikan terkait masalah potensi atau lokal basic yang ada di Desa Palangsari sangat banyak sekali, termasuk jenis pekerjaan. Kemudian informasi ini juga bermanfaat bagi kita semua, terutama di bidang pertanian. Selanjutnya acara yang ketiga, yakni sambutan oleh Ketua Peneliti yang dalam pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Humaydi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau Pak Inggi atau Ismail. Yang saya hormati seluruh perangkat Desa Palangsari, Kecamatan Puspo, para tokoh masyarakat, kelompok tani atau gabungan kelompok tani, rekan pendamping Mas Fathur, Mas Widodo. Nggih, sajane kula niki alumni pendamping ya, sajane alumni kula niki ngoten lho. Riyen nate dados pendamping desa. Ngoten ya. Rekan Didi.
cuman kalau ngalang-ngalang sih kan pindah-pindah dulu niku kalau double pekerjaan Pak. Kalau teng kampus nggih teng pendamping kata nanti mulai 2017 ngantos 2022. Oke, sebelum saya lanjutkan tak cerita sedikit mumpung ketemu rekan-rekan pendamping nih. Saya itu senang meneliti. Dulu saya meneliti itu terkait dengan kerjasama pemerintah desa, kemudian swasta, dalam hal ini industri Pak. Karena saya ngambil lokasinya di Gempol, ada wilayah industri dan masyarakat. Nyambut damel kan angel sih ngene iki. Wilayah pabrik kerja kok mlebu pabrik kok angel. Itu kemudian kita teliti Pak. Cuman kalau saat masuk ke desa-desa di Gempol, kulo niki dikira LSM, dikira rekan-rekan media, ngambil data-data niku mboten saged kulo ngoten. Untuk kita analisa, kita jadikan rekomendasi, kita jadikan mboten saged. Susah. Mboten mantun penelitian kulo ceritane. Kok dilala ada peluang pendamping. Saya coba daftar Mas Fatkur, Mas Widodo. Daftar kulo niku. Tes ingat teng Sidoarjo, tes teng Malang, diterima lah saya. Nah, kok ketepaan lokasinya di Gempol juga. Waktu niku kulo ngambil data gampang, kulo memanfaatkan data pendamping. Saya minta data ini, selesailah penelitian kita. Muncullah rekomendasi dari kita. Akhirnya, terus juga bejo. Kulo merepotin iki ngene tadi. Muncullah napa niku rekomendasi dari kita. Ada kerjasama, kita fasilitasi antara pemerintah desa, pihak perusahaan dengan masyarakat yang diwakili tokoh-tokohnya. Muncullah dalam satu forum sampai muncul kesepakatan. Alhamdulillah sakit berdampak. Masyarakat lokal ini sakit melebet kerja, betul loh. Tapi kita tidak memaksakan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pas ketepaan sakit posisi radi dukur teng perusahaan sakit, sing ketepaan kompetensinya buatan sakit nggih karyawan biasa. Alhamdulillah niku berdampak. Itu ceritanya. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah sekolah bahasa Jawa mawon nggih. Ya sing nyantai mawon Jawa mawon. Sarana ringkes sing pertama niki matur suwun sanget kula dhateng pemerintah desa Palangsari, Pak Inggi soho sedaya perangkat desa. Di beberapa hari yang kemarin ini kula melayangkan surat datang Pak Inggi untuk difasilitasi untuk bisa ketemu dengan beberapa tokoh di Palangsari. Alhamdulillah matur suwun sanget sampun difasilitasi. Nah, terkait menika ingkang nomor kalih nyuwun agungipun pangapunten Pak Bede kula kalih rombongan tim peneliti niki enten kirangi kula nyuwun agungipun pangapunten dados nyuwun sewu bapak-bapak ingkang saged kula suguhkan nggih namung sekotak niku mawon ngapunten ingkang sanget. Bapak-bapak yang saya hormati, adapun maksud tujuan kita ke Palangsari niki iku nuwun sewu, kita menggali data Bapak-bapak. Bapak-bapak yang saya hormati, sebenarnya tadi disampun diaturakan kalian Pak Misbah bahwa kita yang di pendidikan di kampus khususnya dosen itu punya 3 kewajiban Bapak Ibu, Bapak-bapak. Jadi dosen itu kewajibannya setunggal niku ngajar, nomor kalih niki meneliti, nomor 3 mengabdi. Gimana niku sekilas saya mau cerita malah kita pegawaian kita ngoten. Nah, kira-kira nah, apa nih bekerja di mau bisa ngoten. Nah, kata dulu kan. Artinya di pendidikan, di penelitian itu sebagai basis istilahnya,
basis istilahnya yang direkomendasi dari sektor pendidikan untuk pembangunan negara. Kebetulan kula sekolah ini nggih urusan desa-desa ngeten iki. Urusan ini desa-desa niki. Nah, saat ini lagi fokus kan ini Pak Presiden, jadi Pak Presiden ini kan asas cita nih guys. Salah satunya kan sektor pertanian. Sehingga kita meneliti, kita mengajukan untuk meneliti di sampun pesan Pak. Gara-gara gua aman ini. Artinya ini mau pemerintah dalam sektor pendidikan itu sewu ngerantos hasil teliti kita terkait nanti menuju ke pembangunan desa. Kebetulan kok kita mengajukan ini itu diterima Pak Kementerian, sehingga kita juga ditunggu hasilnya. Kalau hasilnya kemudian itu bisa dioperasionalkan, maka akan menjadi penelitian yang bersifat terapan. Sementara ini luaran kita itu masih berbentuk sebuah konsep. Kalau bahasa sekolah itu konsep. Nanti kalau bisa dilanjutkan ke terapan, maka kita akan kembali lagi di sini untuk yang keterapan Pak. Biasanya teknologi tepat guna, biasanya ngoten biasanya. Ngoten ya. Nah, ini mau diaturakan kali Pak Inggi. Ini terkait pendidikan. Oh, ini kok menarik bagi kita. Kita pun sudah bisa menangkap. Oh, ini bisa ditingkatkan lagi kita untuk datang kembali di lain waktu dengan skema yang berbeda. Skemanya nanti itu adalah desa binaan, Pak. Bila apalagi jenengan yang sewu deh. Lokasinya hutan. Ada hutannya kan? Betul mungkin jenengan mengelolakan karena kewenangannya berbeda. Pak Bupati pun saya betul sakit karena betul kewenangan Bupati. Ya, dari sektor pendidikan mudah-mudahan itu bisa diusulkan. Artinya kalau dengan penelitian ini bersifat dasar, artinya menjadikan konsep. Sebenarnya kita secara data Mas Fatkur, Mas Widodo, secara data, kalau data sekunder kita sudah bisa akses. Pawansari melalui BPS kita sudah bisa akses, melalui melalui IDM kita bisa akses, melalui website kabupaten kita bisa akses. Tetapi kita juga ingin data yang primer, oleh karenanya kita bisa ketemu pada siang hari ini untuk sekedar ngobrol tanggul mawon sebenarnya untuk bisa dianalisa di data kita biar menunjukkan nanti sebuah gambaran kemana arahnya smart village itu. Smart village itu kan Pak? Smart village ini pertanian itu jadi buatan manual betul. Jadi di Palangsari itu terkait pertanian yang hortikultura itu kayak apa, cara nanamnya, komoditasnya apa yang menjadi unggulan yang paling banyak lah, betul kira-kira apa, sistem irigasinya kayak apa. Terus kemudian nek arep panen iki yo nopo modele, nek arep dodol niki opo yo ewu. Lho kan arahnya ke kita ke sana nya. Makanya tim kita, tim peneliti ini kebetulan niki kula timnya niki dari berbagai jurusan ada di kampus, Pak. Kula niki jurusane administrasi publik, urusan tata kelola pemerintah. Terus ini mesti kan kalau takut Pak Bejo ya. Pak Bejo strukturnya jaringan ini pripun, ada enggak aturan desa yang ke sektor pertanian. Kemudian ini dari administrasi bisnis Bu Ama ini mesti kan lanjut lagi ya napa jenengan nek panen dodol itu pundi apa wis manut sing mundur, apakah petani nggak punya akses harga, mungkin mesti ditanya kalian Bu Ama. Nah beliaunya niki dari administrasi bisnis, niku wonten Pak Arif Faizi, niku sang teknologi Pak, saking teknik, niki teknik informatika. Mungkin mesti tanya, oh iya nopo sampean sistem pengairannya, wah niki karena beliau niki cara sekolah niki ahli IOT Pak. Berarti napa niku istilahnya
pengairan itu mboten kadek menungso ngoten lho. Wah niku sing ahli-ahli niku. Tapi kan makin tinggal secara detail di kondisi di lapangan. Mungkin seandainya tidak itu mungkin diusulkan akan menjadi rekomendasi. Nah, rekomendasi itu nanti kita juga sewu Bapak Ibu, Bapak-bapak. Kita akan juga FGD dengan Dinas Pertanian. Tuh ini loh kondisi kita di lapangan. Ini perlu ini. Memang tahapannya cukup panjang. Tapi hasil penilaian itu menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah. Sehingga kita akan tidak hanya data sekunder mawon yang kita ambil, data primer juga kita ambil. Kenapa kemudian kita milih Palangsari? Kemudian kenapa kita milih pemilihan kita tuh di Desa Ngadirejo Tutur? Kenapa kita milihnya di Desa Tosari? Berdasarkan kajian kita, Pak. Palangsari ini adalah wilayah transisi ke arah pegunungan. Itu sih kalau kita nyebutnya Palangsari ini derek pegunungan. Kalau Pak Inggi tadi itu Oyote lah, derek pegunungan. Jadi yang kita ambil, jadi tiga desa, 3 kecamatan ini menjadi variasi kita. Jadi variasi kita ada yang gunung temenan, wilayahnya pegunungan temenan, kemudian ada yang transisi. Itu yang kita ambil, menjadi lokasi penelitian. Dan ternyata ini dan saya kalau bahasa kulon ini dikabulkan oleh Kementerian. Oke, silakan diteliti. Cuman yang menarik tadi di sektor pendidikan, mudah-mudahan nanti kita bisa untuk mengajukan menjadi desa binaan. Nah, terkait dengan hasil penelitian kita juga kan menjadi pertimbangan kampus Bapak-bapak. Kono perlu untuk didampingi pengabdiannya. Gak mungkin dosennya tidak rono sak mahasiswa nih muncullah KKN kayak gitu niku. Jadi saya buatan kampusnya kan dibuatan awur-awuran menunjukkan mahasiswa untuk KKN ini buatan awur-awuran. Termasuk dari hasil dari kita yang peneliti itu, di sana tolong dilakukan pengabdian melalui skema KKN. Katakan skema-skema itu Pak. Kalau ingin aneh kalau Tentasari itu saya menemukan sesuatu yang unik juga di sana. Temurikon itu angel banyu Pak. Yang musim kemarau itu nih. Hanya petani yang punya sumber saged nanem. Terus kalau Tanggat Malih di Desa Sekesari sama Pak Rudi Pak Kadisnya itu. Mungkin ngalemannya nih. Ngalemannya nih. Nah, di Tosari ini cerita-cerita mawon nggih, santai mawon nggih. Ini kan ewet napa buat nonton iki? Mboten nggih, nyantai mawon nggih. Nah, kemarin kula nggih kalian Pak Misbah itu teknik industri niku, Pak. Pak Misbah itu teknik industri. Ya niku sing saged memodifikasi alat-alat nggih Pak Misbah niku. Makanya kan Pak Misbah kula jadikan tim semua nih teman-teman. Yang Tosari itu ada sesuatu yang unik menurut kita. Sajane Pak Inggi, Pak Rudi niku. Ini bahasa Jawa nih guys. Ini kena bayar panas-panas ini angel nandur Mas. Soalnya garap banyu, sing bisa nandur sing duwe sumber tok. Sebentar sing duwe sumber iki gak gelem berbagi sing gak duwe sumber. Ngoten nggih. Terus sing naneme musiman, iya musiman. Terus termasuk hanya pesan irigasi lan ngairim saja Pak Inggi. Enten potensi nopo jenengan. Waduh nek musim kemarau lagi waduh mbilang lho napa niku embun. Embune kata. Dari situ kita sudah bisa menangkap Pak. Embun ini apa sih kan di kelompokno iso dadi akeh. Iki dari kita ajukan untuk penelitian. Tapi kita sudah berunding dengan orang-orang teknik, teman-teman teknik. Ya apa carane ngumpul embun iki gitu kan. Gawe alatnya lho. Gue bisa diajukan kita ke teknologi serbaguna. Ya Pak embun iki dikumpulno iso dadi banyu, melumpuk banyune. Ya meskipun nggak bisa mengalir sekian luas punya tanah, minimal meminimalisir. Nah teman-teman ada yang satu, oke siap, gampang itu teman-teman. Oke, saya di tahun saiki, beritaku saya itu bermari tahun sebelumnya. Itu kan kalau mikir konsep-konsep ada juga Pak. Terlepas itu semua, penelitian ini berkoordinasi dengan sewu kita datanya kita tidak ada. Data sekunder untuk hasil kita itu buat mencekap apa. Jadi kalau nyuwun data primer lah, data inti, lalu dijagokan kalau jenengan ini. Kalau buat saya wawancara jagokan mawon.
Sekaligus mohon izin Pak Indi, Pak Perangkat Sedaya, kula nyuwun dokumentasi nggih di BD kada dipoto di videokan sekali konsep ini, termasuk banner-banner hanya persyaratan kan Pak. Niki hanya persyaratan betul. Kok sawangan ono ngomong kalau tulisannya kan hanya persyaratan mawon ngoten. Kula wis bareng aturan ngono wis ngoten tok. Terus itu maksud dan tujuan kita. Saya sekali lagi mohon kerjasamanya masuk dari rekan-rekan pendamping cara data maupun kalau dapat pendamping kalau dapat mengakses arti itu dari EDM dari BPS beberapa hari Pak izin ini termasuk kerjanya dengan orang-orang BPS nih bahwa penanggung dosen nih kalau orang BPS itu kita kerja beliau ini kan orang-orang BPS ini kan kerjasama kan seperti ini ya langsung kita dosen ini Pak Misbah ini kata dia kali perusahaan karena dari industri kalau urusan pada bawah pemerintahan insya Allah di semerap karena panji jurusannya Pak Aman ini terkait dengan pemasaran terkait dengan macam-macam kan yang karena jurusannya sehingga jurusan yang betul-betul ini Pak tidak gembul ini ayo bareng-bareng syukur-syukur nanti menemukan yang unik Palang Sari itu sementara ini saking Pak Tinggi Wau pendidikan yang perlu untuk di menjauh bahasa kita untuk dibina. Mudah-mudahan menjadi kita ajukan menjadi desa binaan kita. Karena Pak ini ganjang Pak pernah tempati KKN. Jadi wow, kenapa tidak pernah tempati KKN? Karena dosennya itu belum meneliti di wilayah tersebut. Jadi kampus itu nggak tahu ini perlu ada pengabdian atau tidak. Mudah-mudahan dengan kita kesini itu membawa dampak menjadi pertimbangan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di kampus. Mudah-mudahan seperti itu. Mungkin itu bapak-bapak yang saya hormati. Selebihnya nanti kita sampai mawon ngapunten ganggu waktu ngapunten sekali lagi ngapunten ganggu waktu kita hanya untuk mengumpulkan data primer mawon yang segera terumuskan model smart village ini. Smart village sekali lagi, smart village ini kan buatan memposisi smart village itu. Smart village itu desa sing cerdas, desa sing cerdas. Cuman kita lagi fokus di sektor pertanian. Kecerdasan itu akan kita munculkan dari sektor kelembagaan, dari pemerintah desa dengan berbagai kelompok masyarakat di desa dengan teknologi dan dengan istilahnya masyarakatnya atau sosialnya itu yang perlu kami sampaikan. Selebihnya kita coba formal-formalnya terlalu kita santai-santai mawon. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan Bapak-bapak semua yang hadir pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu sharing. Kita lakukan FGD. Namun Bapak-bapak semuanya izin, mohon maaf kami akan menjelaskan terkait masalah diskusi yang akan kita lakukan. Mohon izin kami akan mengirimkan link. Jadi Bapak semuanya yang hadir pada hari ini, monggo nanti kita akan kirim link, bisa diisi sambil tidur-tiduran nanti di rumah. Kan ngomong gini, karena banyak pertanyaan yang memang kita ajukan dan kita buat karena itu mendalami potensi yang ada di desa Palangsari terkait masalah hortikultura itu teknologi juga di situ karena informasi yang ada di link itu menjawab dari seluruh keadaan nyata yang ada di Palangsari. Kalau kita hanya sekedar komunikasi secara lisan itu tidak terdampak karena kita akan mendokumentasikan semua informasi yang akan kita bagikan bentuk link itu kita bisa menampilkan dalam bentuk tulisan sehingga tulisan itu nanti yang menjadi
luar wajib kita itu bentuk jurnal, kemudian laporan, rekomendasi kebijakan untuk pimpinan setempat dan semuanya. Sehingga dari link yang akan kita bagikan ke bapak-bapak semuanya ini semoga memberikan manfaat dan berdampak bagi kita semua. Tuh. Jadi link ini nanti sifatnya itu bisa nanti diisi karena insya Allah semuanya punya PKDOS ini. Nih, karena sekarang sudah eranya gadget, jadi semuanya insya Allah mulai dari anak kecil bahkan yang sudah sepuh saja itu kayaknya harus mengikuti zaman. Jadi insya Allah semua punya HP. Jadi kita sudah buatkan semacam kayak link. Jadi kita tidak lagi manual bapak-bapak. Tidak lagi kita mencatat satu persatu seperti itu. Kemudian ada nutrisi tidak. Namun memang kegiatan ini memang kita tuntutan untuk laporan kemajuan, baik kemajuan maupun laporan akhir nanti di bulan Desember. Jadi kegiatan kita itu dimulai dari Maret sampai bulan Desember. Itu rangkaian kegiatan kita. Namun pada pagi hari ini menjelang siang, alhamdulillah sampai di akhir sesi yaitu penutup, mungkin ada sharing, mungkin ucapan satu kata, dua kata dari peserta atau mungkin dari masing-masing dusun atau pendamping, perwakilan. Kepala dusun. Atau mungkin perwakilan saja karena itu mungkin kayak lebih baik karena di sini saya Pak. Di monggo. Dusun itu karakter petani kan beda. Ngoten. Jadi mungkin lebih baik masing-masing kepala dusun. Oke, jadi paling tidak menginformasikan biografinya kayak di masing-masing desa gitu. Oke, monggo. Sesi selanjutnya yaitu kita sharing berkenaan dengan biografi yang ada di masing-masing dusun di Naungan Desa Palasari, desa. Kebetulan kepala dusunnya selaku ketua. Oh, bagus. Waktu dan tempat kami persilakan. Dari wilayah timur, jeblok dulu. Cita-cita Bapak Bu. Cerita Bu. Cerita wis. Kayak ceritanya anak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung perkenalkan, nama saya Samsul Budiono, dipanggil Pak Bud. Saya mewakili dari dusun saya, dusun Jeblong, selaku kepala dusun dan juga ketua kelompok tani. Di dusun saya untuk pertanian mungkin dari perkebunan aja, karena segi dari tanahnya itu beda dari dusun-dusun lain. Jadi tanaman itu bukan hortikultura tapi perkebunan seperti kayu, alpukat, juga durian. Jadi untuk pertanian itu mungkin hanya dari jagung dan jahe, palawija itu. Untuk yang lain itu rata-rata dari perkebunan. Nah, mungkin kalau masalah tidak ada ya itu aja, karena kalau cara penjual itu dari tengkulak aja, dari bakul lokal. Kalau masalah jalan itu pasti Yang paling utama apa juga? Yang paling utama itu kopi, kemudian kayu. Ya, kayu. Karena tanahnya itu beda dengan dusun Kerajaan, dusun Palasari, juga dusun Alas. Tanahnya itu keras. Juga dari air, kalau musim kemarau seperti ini, air itu hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga aja. Tapi nggak terlalu banyak air.
Enggak. Secara apa? Teknologi apa iki nanemin iki manual apa? Manual ya, tunggu kalau musim hujan. Panennya iki apa? Mboten, iki manual. Manual ya. Sementara apa niku? Nyadini Pak. Kalau jualnya itu ya itu tadi ada tengkulak, ada diambil. Diambil ke petani. Nah, Secara harga kan iki manut tengkulak. iya. Oh, ada regane tengkulak. piro regane? Regane piro? Kalau kayu itu ya sengon, ada gembelina, basa juga, macam-macam kalau kayu mahoni. Pinus. Kalau pinus diutang. Kalau apa ini kopi ini dijual mentah atau Iya, kebanyakan dijual gerondong masih hijau. Per kilo ada, ya ada per kilo itu biasanya itu kalau petik merah itu masih di atas 8.000. Kalau campur ya 8.000 itu. lebih untung pundi bisa dikali antara mentah dan Sebenarnya itu lebih untung kering atau diolah buat gabah perasan itu, tapi menyesuaikan dari kebutuhan biar cepat dapat uang itu, akhirnya petik langsung dijual. Nah ini ya juga perlu saran atau dari ngolahnya untuk bubuk ini cukup panjang, iya. butuhnya cepat. Jenis kopi Arabica, ya pasti Arabica. Ya mungkin itu dari saya mewakili dari Dusun Nyeblong. Ya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyata mau nih loh. Nanti kerso di Pak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, nama saya Rejono. Red katanya Pak Ibrahim. Tapi nggak pakai spasi bu. Nggak keren. Mereka tanpa spasi. Tapi di sini Pak. Kerajaan. Oh kerajaan. Ini dari dusun Kerajaan. Kalau di dusun Kerajaan itu semuanya itu mayoritas itu sapi perah. Kalau di dusun Kerajaan. Pertanyaan ya. Pertaniannya juga kopi sama jagung, apukat, juga jahe. Apel. Apel nggak ada. Duren. Saya nandur. Duren. Durian nggak ada. Sayuran juga ada. Sayur apa Pak? Kalau di Kerajaan itu sayurnya itu wortel, ujet, kubis juga ada. Gitu. Sementara ini nanamnya berhitung. Di manual mungkin kita pakai enten apa irigasinya apa teknologinya. Teknologinya itu manual semua. Kalau di Palangsari rata-rata manual semua. Rata-rata itu manual semua. Gitu. Kalau nyiram itu pakai itu bayar. Cuman orangnya sih jalan gitu. Iya. Kalau Ada bayarnya juga pakai selang, Pakai bayar selang. hutan. Bayar hutan. Di remote, belajarnya di remote ya? enggak. Di remote ya Di drone. Itu kalau di dusun aja itu. Ya terus permasalahan pertanian. Enten sing napani kados tenggulak lho, Pak. Nggih, wonten Tengkulak ya. Semuanya itu dijual ke Tengkulak. Gedangnya kan ada langsung gedang pengen. Semuanya ke Tengkulak. Baik, itu tenggulak ya Pak, saya itu tenggulak.
Diragani kan. Kalau jenis kopi semua itu mulai dari yang belum sama kerajaan itu jenisnya Arabica. Arabica. Semuanya jenisnya sama Arabica. Nun sewu Pak, jenengan kesadian itu cara regi. Cara regi ini jenengan semerap dari pundi regi sak monten. Tengkulak. Itu semua dari Tengkulak. Kalau harga itu dari Tengkulak. Jadi di sini tidak ada patokan harga gitu Pak. Jadi penjual itu tidak punya patokan harga. Tidak. Jadi tengkulak yang menentukan itu. Jadi yang memberi harga itu Tengkulak duluan. Gitu. Apalagi tengkulak sempat menjadi uang, harganya Karena butuhnya penting Pak. ya memang umumnya petani. Apalagi kalau kayak bumbuan. Cepet-cepetan. Kas bodisik. Kali besok Sami Pak harganya Pak. Sami. Kopi misalnya. Kalau harga kopi sama. Masalahnya tengkulaknya itu orang satu. Orang satu Tengkulaknya. Ini mendatang besok Ya, Sana besok tentu. Kan gitu. Dusun di belakang. Tidak ada. Terima kasih. Terus pas nanam kuota, harganya Apa wonten Pak Lurah foto kali kula cekep. Ngene ya. Nah, sip. Sip. Pak Lurah kan ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhtosim. Untuk dusun Palangsari, varietasnya itu hampir sama dusun Bajar, sapi perah sama sayur-sayuran. Kalau kopi juga ada. Kalau terus sayur-sayurnya itu kopi, wortel, sama tomat, kangkung juga ada. Cabai juga ada. Tomat itu sayur, Pak. Buah. Kalau sayur itu juga ada gubris sama wortel. Ya. Kalau punya air sendiri ya bisa, Pak. Pakai bayar katanya Pak Kasun Rejo tadi dibayarnya. Yang punya air. Untuk sumber airnya ini umum atau kan memang ada yang beli umum nih? Kan kadang satu sumber itu ada komunitas satu orang, dua orang. Sebagian ada, Pak. Sebagian juga ada, yang umum aja ada. Ya juga ada yang punya lahan banyak itu punya air sendiri juga ada. Setiap bulan atas di kota ini kan meteran kali pinter. Kalau di sini nggak pakai meter, Pak. Cuma iuran tiap bulan. Oh, bulan. Kalau yang dari desa. kalau dari warga itu cuma kalau ada kerusakan gotong royong gitu. Itu raya. Oh, yang airnya gotong royong. Kalau nanam kali panen ini kok ada gotong royong ya Pak? Kalau nanam juga ada. Kalau nanamnya gotong royong, panennya juga gotong royong. Ya kan soyo. Kalau kita juga punya gambaran. Ya secara nomor itu berapa jumlahnya itu kan mungkin tempat biasa tempat bisa. Kalau dari PKK jalan Pak. Ibu PKK. Ini dari dusun 4 dusun itu. Dari PKK-nya jalan apa sih? Oke. Biasanya apa osok sayur yang dipaki itu Pak, dipaki kali di kerap setengah sukan itu. Oke. Barang
itu kan butuh pelatihan, bukan nggak ada sama itu. Oh, caranya jadi. Ya. Jadi kan jadi belum bimbingan dari bapak sampai Jadi wong Insya Allah makin berlanjut Pak. Mungkin ada pembuka nih. ya, Silakan. terus cara mengelola sayur biar lebat bagus gimana kan. Di sini kan cuma nanam kasih pupuk itu aja semprot gitu. Nggak ada teknik-teknik cara yang menghasilkan yang bagus, nggak ada. Antisipasi hama itu pun ini. Antisipasi hama. Ya pakai racun itu aja Pak. Kamu seperti awan. Iya. Jadi tidak ada teknik-teknik lain penolak hama, tidak ada Pak. Kalau modelnya kok gratis itu boleh nanti. Ya. Ada. Oh ada nih. Dengan ada. Belajar. Ada itu. Nggak ada saya gitu. Perkara aku tak ngomong boleh ada itu. Tahun Itu sebenarnya hanya untuk meminimalisir hama yang udara. Tapi yang hanya hama dari tanah itu baru saja. Kita pakai kan dikembangkan hidroponik. Buatan itu kalau kita pakai sistem yang dari tanah itu buatan langsung lahan tanahnya pakai polybag. Nah, yang kita kemarin kita juga apa namanya itu kalau polybag itu kan kalau yang penyakit tidak semuanya satu lahan meskipun beda lagi hanya batang-batang itu saja itu yang itu ke kelebihan pengeran lain tadi gitu itu kan terus pun tidak dos pernah tidak ini kasih pakai greenhouse kan kalau greenhouse itu pun ada istilahnya kalau pendapatannya pakai sisi panen itu hasilnya untungan di Greenhouse apa enggak? Iya untungan di Greenhouse padahal masa hama kan belum. Itu vaksinasinya itu biar lebih apa ya, proteksinya itu lebih Iya, mudah proteksi. dari hama, kemudian pengaturan itu bisa dikendalikan dari semua. Tapi pembiayaan kan Nah, kembali lagi itu bisa dilakukan mungkin di daerah bawah yang mungkin butuh apa, cuacanya yang butuh dingin, beda kalau di sini seolah tampak itu juga tidak. biayanya pasti mahal. Kebetulan di tempat ini, kebetulan di Kerentangi desa di tempat saya, ya dengan keterangan lagi. Desa kan lupa. Ini mah harusnya kalau kita analisa dari greenhouse ini dari sisi panen yang sudah terjadi, itu kita analisa itu baru 5 tahun mengembalikan model greenhouse-nya saja. Kita 4 tahun. berarti untungan sih enggak Greenhouse. Cuma dari sisi apa itu? Ketahanan. Sisi ketahanan termasuk jumlah panen kita itu memang lebih bagus ketimbang tidak pakai greenhouse. Kita dicoba itu di melon. Melon itu diingatkan ngomong dari usaha koyo-koyoan baru nemu koyo segede itu setelah 5 tahun ke depan. Berarti yang ke 6 tahun. Karena melon itu kan kita akan 65 hari panen. Nah, setahun kita 4 kali lah panennya itu. Kalau memang setiap kali kita untung. Karena dari sisi hama kita terminimalisir. Kemudian apa gitu? Kalau teknologi pemasarannya kita masih pakai medsos, kita belum terintegrasi dengan dinas pertanian. Terus kemudian ini pemasaran kita coba untuk kalau menurut saya kalau dengan bahasa dengan itu bakul ya atau pula gitu. Kita coba dengan itu dengan model petik Pak. Ini kebetulan kita melon gitu. Kita petik, lebih rutin petik Pak. Kita menghemat ongkos panen. Karena yang pembeli petik kita menghemat ongkos panen, harga jual kita juga berbeda. Karena menurut saya orang Indonesia kan ini tiru-tiru kan. Apalagi dari tiru-tiru Pak. Jadi merasa kan di lokasi kebun melon kita itu poin-poin tertentu kan. Jadi mereka selfie ada nilai jual dalam proses itu contoh. Belum lagi masuk itu ada hati kan gue, tidak ada ya? Misalnya ada itu nanti kalau sudah rapi. Artinya kan di sini kan bisa dikembangkan kalau mau komunitas jahit itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kalau di Ngawas pertaniannya banyak. Ada tomat, kubis, juga wortel, jeruk, apukat, apelnya mati. Untuk pertumbuhannya sekarang kurang bagus karena kurang air. Sementara ini akhirnya jalanin Hujan. Jadi pertumbuhannya itu kurang. hama aman gitu. Hama cuma disemprot aja pakai racun. Ya. Panennya gitu. Rutin ya. Iya, manual. Sama. Nah, ini gitu. Bakul juga ada, bakulnya juga ada yang itu yang ambil. Pak, nun sewu, Pak. Pak. Pak Mir itu ngandap mereka itu awis terus memiliki ternyata dibeli nun sewu harganya lah murah. Gelo apa boten? Nggih gelo. Gelo. Sate terus yo. Kan biasanya kalau di sini petani ikut umum. Umumnya bakul. Gerakan ya, bakul. Iya. Memang dulunya tadi Pak ya, kalau memang kalau tidak diambil pengepul itu kan kemungkinan rusaknya tinggi. Nggih, nggih. Jadi petani juga pas pojok kita ada sampai Kalau pengepul nanti itu urek gitu loh maksudnya. kalau nanti pasang harga sendiri Pak, dipasang harga tinggi, tidak diambil oleh tengkulaknya. Nah itu Rusak, urek. Pak. Kan kalau kita ngomong matematis kita ekonomi kan ya antara ongkos Gede. nanam dengan harga atau daya jualnya produksi kami kan tidak ada petani kan. Tapi harganya itu masih kan ya. harganya terkadang naik, terkadang turun Pak. Kok sakit nih Pak Iso? Dari tengkulaknya Pak, katanya di pasaran turun, pembeli ke petani juga turun Pak. Jadi harga itu tidak tetap Pak. Jadi tasih basis katanya. Betul. Untuk pengepul ini mampu tadi di luar orang luar atau orang di Ada orang sini. Iya, tapi untuk tengkulak besar, banyak kan dari luar besar, bahkan dari luar kabupaten. Harganya wortel ada yang sampai mencapai 500 atau 1000 Pak. Per kilo. Per kilonya Pak. Kami kok tanggapannya gitu. Hujan itu di sangat bertentukan karena mungkin di ongkos panennya. Katanya 500. Dia nakai. Saat kita cek di pasar Porong Pak. Iya. Itu harganya 7.500. Baik. Wah, ini 500 itu. Iya, tentu. Karena kan ketidaktahuan menjauh nih, ketidaktahuan petani harga, terkait harga. Karena harganya kan cuma satu arah dari Tengkulak. Iya. Normal Pak. Abon. semacam kayak KUD koperasi ya mungkin kalau di dusun kayaknya waktunya terbuang gitu. Kalau KUD di sini kan adanya KUD itu hanya KUD susu perak. Oh, sampai Kopdes anu itu iku. Kadang-kadang mendamping nih kan. Pendampingnya dewe. Koperasi desa milik pemerintah itu. Dari pendamping aku juga bingung kan. Bangunannya pun batas Pak. Enggak ada. Belum suratnya belum turun. Ya semoga aja nggak terbangun. Sampai presiden ganti. Soalnya kayak berdampak nih kali keuangan pendapatan desa gitu. Ya bukan hanya ke keuangan Pak, banyak kekhawatiran sebetulnya kalau bicara tadi. Bahkan sampai ke status tanah. Kasih untuk guru.
Undang kula nggih ngoten. Kita jatuh sementara nggih nganggur. Data lembaga sebenarnya kalau desa itu luar biasa kan tidak bisa menjangkau berbagai sektor dengan modal yang tidak terbatas. Jadi dipandang modal lagi kegiatan itu kan jalan. Sesi sharing FGD alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama-sama. Menginjak pada acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Sebelum doa dan penutup kita ikuti bersama. Saya selaku pembicara sekaligus mewakili teman-teman dari tim dari Universitas Udara Pasuruan mohon izin apabila mulai dari awal kami melaksanakan survei di awal sampai terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini, bila mana ada salah ucap, salah perbuatan, kemudian tidak bisa menjamah seluruh dusun yang ada di Palangsari, namun kita bisa mengumpulkan di kegiatan FGD pada hari ini. Tentunya itu adalah upaya kami untuk bisa mengumpulkan bapak-bapak semuanya pada pagi hari ini. Kami mewakili dari teman-teman tim semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya untuk doa dan penutup akan dibacakan oleh Bapak Kepala Desa. Dari kami sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, ini mungkin ada tambahan sedikit tentang pertanian ya. Di wilayah kita ini wortel seringkali sama tomat itu ya naik turun tuh harganya. Soalnya saya sendiri pelaku ya. Iya. Iya. Jadi tidak imbang, harga itu tidak imbang dengan apa? Di marketingnya itu loh, tidak imbang. Kubis lagi, kubis kena korban bisa, korban ketidaknyamanan. Kentang, ya itu tadi sama di pertanian ya. Tomat, kalau cabai besar itu masih mending ya. Cabai keriting juga masih mending, cabai rawit juga masih mending. Kalau bawang juga begitu, bawang pelumpung, kata orang sini bawang pelumpung ya. Bawang pelumpung kadang jadi murah, kadang mahal gitu ya. Ada sebagian lagi di mungkin yang ada nanam bawang merah dan bawang putih di wilayah kita di Palangsari ini. Gitu. Kemudian kalau jahe sama, jahe di sini yang berkembang ada jahe merah, ada jahe gajah, ada jahe prit katanya sini. Mindset orang-orang wilayah Palangsari jahe merah itu paling mahal, ternyata paling murah. Nah itu iya, jadi prit itu jahe gajah juga ya, apa yang paling besar ya kita bukan pernah kadang-kadang ya menyenangkan ya tiap apa. Nah jahe prit itu masih encengkeram terus. Jahe besar kata mas ini ya hanya itu saja, itu untuk jahe. Kemudian kita coba kemarin itu kata mas ini bawang kuning. Kalimat bawang kuning itu biasanya kan kecil ya, buahnya kan kecil.
kita coba itu punggung kuning kita tanam di wilayah sini. Hasilnya bukan kecil lagi. Besar juga, malah besar. Ya. Karena saya cerita ini pelakunya saya sendiri. Saya ambil bibit dari Singosari. Udah kita panen kok malah besar, enggak kecil. Ya, mungkin faktor tanah jangan daerah-daerah di pegunungan dan dingin. Gitu. Di Puhung ada namanya Puhung Kretek. Kalau Puhung Kretek wilayah sini 1 meter bisa, besarnya sekian Puhung Kretek ya. Pernah kita coba Puhung Kretek ya. Tapi nanam ini lu di kalengan. Di kalengan. Saged tengah ngotong isor kan. Kayak Puhung Kretek. Nah, ya Puhung putih biasa sudah. Nggih. Ada juga kata orang sini itu budi, mantri, bukan menteri, mantri. Nah, mantri guru tani katanya. Orang bilang sini mantri, mangan apa? Mangan mantri. Oh, dipangani mantri. Sehingga diabet mantri. Dan itu jenis-jenis mantri, ya, budi itu. Ada juga yang besar, ada yang kecil. Wilayah besar itu wilayah ditanam itu wilayah agak jarang kena sinar matahari, besar akhirnya. Ya lumayan juga, hasilnya lumayan. Kalau memang diatur, istilah diatur dipupuk, lumayan. Nah, perawatan juga mudah untuk bude ini. Ya. Ini di pertanian. Nah, telo ini jarang yang punya. Telo jarang yang punya. Daerah Trawas ini yang banyak. Ini di sektor pertanian. Di perkebunan kita hanya bisa menambah ya. Dulu apel. Ngomongin apel batu itu bukan batunya yang punya apel bagus ini. Wilayah Palangsari, Andonosari, mungkin sebagian Janjangwulu. Stoknya ke batu. Akhirnya bunyinya apel batu. Makanya apel batu terkenal. Padahal bukan dari batunya, dari sini itu besar dulu. Ya seperti Aqua itu, siapa yang mengalahkan Aqua sekarang? Nggak ada. Nah, kafe punya Aqua, nggak ada yang mengalahkan Aqua itu. Nah, minuman apapun tetap ya Aqua sih. Nah mungkin jalan santri ini sih, nah mungkin Aqua. Ya. Tidak apa. Cengkeh juga lumayan bagus perkebunan sini ya. Kemudian kopi, ada Robusta, ada Arabica. Kalau Arapati Gena tidak ada. Pasti Fatur tidak ngantuk baru. Taruh data yang kayak mana di tidak ngantuk. Juga lumayan. Nah, pelaku di kopi ini yaitu tadi di alih fungsi lahan. Hutan lindung jadi halaman perkebunan kopi. Coba panjenengan umpama sampean melampah begini ku pinten gunung niku. Sak kidul niku waduh rene ngali pinten hektar mriki kopi. Niku. Ono di Malas ya, kopi sebelah selatan. Tontonan sih ya. Dari Alfusi. Bagus wilayah sini ya. Dari apel jeglek entah 20 juta oleh panen 3 juta. Itu hasilnya, itu kebanyakan begitu. Jomplang. Ya, akhirnya sekarang orang-orang itu nanam jeruk. Alhamdulillah jeruk yang banyak panen sekarang di wilayah kita di wilayah Palangsari. Jadi apel ke jeruk. Ada juga yang bertahan di apel masih ada. Ya juga berbuah masih ada di wilayah Mengawas masih ada itu. Bertahan di apel. Ya. Coklat ada. Coklat ditanam satu desa baik di Kerajaan, Gelong, Palangsari sampai Ngawas masih tumbuh, masih bagus coklat. Tapi untuk pemasaran nggak ada. Akhirnya coklatnya nganggur. Coklat Pak Budon ini nganggur ini. Coklat Pak Budon ini nganggur. Tapi ada juga kebun itu khusus coklat ada. Iya, nah makanya
Itu coklat masih ada, tapi nggak laku itu coklat. Nah, alpukat, jenis alpukat sekarang yang masuk ke Palasari ya alligator masuk, kuba masuk, pameling masuk, dan lain-lain masuk, juga berbuah. Untuk wilayah Palasari itu jenis alpukat. Jambu sebagian nanas, tapi jambu kuno katanya rasanya kuno. Bukan nanam apa untuk perkebunan lainnya, untuk jambu. Nah, jenis-jenis pisang wilayah sini, ono pisang rojo, ono pisang macam-macam lah, masih. Semuanya masih. Jenis pisang masuk ke wilayah kita. Jadi potensi itu benar untuk wilayah Palasari. Kemudian durian, wilayah Joglo ada, ya juga berbuah. Wilayah Kerajaan juga berbuah sebagian. Kalau wilayah Ngawas ada, cuman tidak berbuah. Itu. Nah, ada yang juga pada Pak Nasikin tiang ya. Ada wilayah Ngawas. Sebetulnya potensi semua. Jadi Joglo, Kerajaan, Palasari, Ngawas untuk ditanami jenis durian potensi. Nangka, ya nangka. Jenis nangka apapun masuk wilayah kita ini. Sampai ditanam di pinggir jalan. Wis rada gede titik hilang. Ya pinggir dalan kan. Nah, itu di pinggir dalan. Nanti tandur nongko ya salah tandur. Di pinggir dalan tandur nongko. Nah, itu juga banyak itu Mas ya yang nanam namanya nangka wilayah Palasari di perkebunannya. Kemudian ada pepaya, kates Thailand duwe kabeh. Nek kates Thailand duwe kabeh. Oh iya. Mas potensi juga kates ini. Nah, ada dulunya yang masih budidaya kates. Pepaya ini. Nanasku juga begitu, masih ada. Itu wilayah kita. Salah ada. Kalau kita main kuda lumping pasti. Oleh ini salah pasti. Kan mesti nasi nandur. Bukan satu orang, dua orang, banyak. Itu tanda. Jadi orang sini kalau mau bikin nandur, salah boga ini mendatangkan itu. Kuda lumping, iya, itu pasti dapat salah itu. Kalau jadi jebol, ini banyak sebetulnya yang potensi ini. Wilayah sini banyak. Jadi ini untuk di wilayah pertanian, perkebunan, kemudian di pendidikan sudah sampaikan tadi, di kesehatan juga begitu. Kalau masalah air, ini alhamdulillah untuk Palasari, masalah air wilayah Joglo kita ambil yang dari wilayah Tosari di utara Banyuwangi. Ada kampung di Tekuk sana ya, di timurnya itu Paranggeliwang, itu namanya Paranggeliwang. Di Google mungkin ada Paranggeliwang. Jadi Paranggeliwang itu paling atas sendiri. Orang kalau sudah naik ke sana, dulu kan lapang, sedangkan sekarang ada pepohonannya. Dulu lapang. Kalau naik ke sana, orang itu melihat suasana yang di timur, utara, barat, selatan, mumet, ingin muntah. Saking tingginya Paranggeliwang. Itu Paranggeliwang. Nah sekarang yang lapang itu sudah ditanami pohon pinus ya, dan lain-lain Paranggeliwang. Ya di sebelah timur sana. Kita ambil dari Banyuwangi. Kemudian kita ambil lagi yang di tengah-tengah rambut moyo, itu untuk Joglo. Wilayah kerajaan bukan hanya di Prigen, ada namanya Tretes, Pak. Di sini juga ada namanya Tretes. Iya. Yang punya Pak Kasunjon itu Tretes. Jadi kita ambil sumber Tretes. Kalau di Prigen kita ambil sumber Tretes, tapi lain sumbernya. Ya, berbeda sumbernya. Kalau di sini Tretes ada, ini Tretes. Nah, itu sumber Tretes di wilayah kerajaan itu ada ya. Tempuran juga ada. Ada namanya desa Tempuran, di sini ada sumber dari Tempuran, ada ya.
Nah kemudian yang dari wilayah Palangsari juga begitu, ada yang di Bersongo, karena sebetulnya Songo, ada yang ngambil dari Kayu Kebek di daerah Natirejo, wilayah Kecamatan Tutur. Kita ngambil dari sana. Jernih airnya, jernih, bagus airnya. Alhamdulillah tidak kekurangan masalah air. Kalau air pribadi yang diambil dari lahan perhutani itu mungkin bisa namanya orang sini katanya bayar itu nyiram kalau musim kemarau. Nah, pribadi. Kalau umum jangan coba-coba untuk dipakai untuk nyiram, digeruduk masa nyiram. Nah itu kalau pakai umum. Wilayah Puspo ini kan Pan Benamping kan Puspo, nggak punya air Puspo, nggak punya air Puspo, Kampung. Saking Palangsari. Wah, lewati Palangsari. Nah ya, untungnya Pak, kalau dikenakan retribusi Palangsari kan seakan saja nih. Saja nih mesti nilai amit-amit nang Palangsari ini Puspo ini bayar. Paralon, lain nama kan dicolongin nama Pak. Sebetulnya kan gitu. Nah, itu ngambilnya dari Andonosari, Pak. Wilayah Andonosari Kecamatan Tutur. Jadi Puspo itu ngambilnya dari Andonosari ke Pusponya. Wilayah Palangsarinya ngambilnya dari Ngadirejo, wilayah Kecamatan Tutur dan Kota Sari. Dari Ketuan ini ya, kemudian dari Banyumeneng itu ngambilnya air bersih itu tadi, bersih. Kami Pak Indi, mereka lagi butuh banyak air. Maka Ya. yang dikejar ke Nggak bisa. Boleh digerudukkan kalau gini, nggak bisa. Itu saya duduk dulu masih apa? Iya nggak bisa. Masakan itu pun. Nah, ini pun disukakan dengan wilayah Palangsari kita sakit pun. Nah itu pun sering terjadi penggerangan lah. Sering terjadi gara-gara air itu. Gitu loh. Jadi wilayah kita ya alhamdulillah aman untuk air bersih. Ya. Jadi tidak kurang. Jadi mestinya kita syukuri dengan keselamatan banyu. Itu Pak. Ini di wilayah kita. Jadi ini kita sampaikan juga masalah jalan kabupaten Pak. Nggak apa-apa ini. Akses jalan kabupaten ini kurang lebih 16 kilo yang belum ditangani. Geronjang Pak, jebol, kerajaan. Orang mengandung kalau sudah 9 bulan mepet sedikit melahirkan apa jebrol karena juga kena kajel kadang. Jadi ya dari arah ngawas sampai ke jeglok itu mestinya ada akses jalan yang jalan kabupaten belum ditangani. Ya mudah-mudahan di tahun 2007 entah 2 kilo 3 kilo kita terima saja nanti di tahun 2007. Karena untuk sekarang ini wilayah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Puspo fokusnya ke wilayah Puspo ke timur, Puspo, Jimbaran, Kedung, Semalang. Mungkin 2027 wilayah Palangsari, Kemiri, mungkin ada 10. Itu ada 7 desa, 1 kecamatan Puspo. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Bapak Jenderal Sedaya untuk selanjutnya mari kita berdoa. Ya. Selain faktor tanam tadi, Ya. akses ini kira-kira ada nggak faktor pesaing dari daerah lain yang mempengaruhi harga jual? Mungkin apa? Dari luar negeri dah. Kota daerah sekitar memiliki Betari, Natirejo. Kalau Kira-kira apa? soal itu enggak begini, kita punya apa ya, masyarakat yang punya pemikiran itu berbeda di Sayur. Alhamdulillah sebagian wilayah Tosari masuk ke wilayah kita. Suwati Tiang ya. Jadi orang Tosari ya yang masuk Ansari ke wilayah kita. Dari wilayah kita langsung ke arah Mojokerto. Nanti pasarnya macam-macam kota Mojokerto. Itu dari Tosari ke sini. Ini juga Tosari. Ya lewatnya ke sini. Ada juga yang ke Suwati itu, ada juga yang lainnya.
Jadi untuk harga bisa stabil ya ditanyakan pada juragan bos sayur. Nah, wilayah Puspo mungkin ada namanya Pak Teguh itu ya, bos sayur Pak Teguh. Jadi ada sendiri. Bos orang ya. Tapi nungguin ada sih nangani anu kan, ya kentang ya sayur kan ya. Itu. Alhamdulillah masih. Tapi kalau soal nanti di obat-obatan ya, wah ini terganggu bentuk ini benar. Jadi untuk wilayah-wilayah barat ini ada pengepul ya, tidak curakan untuk saya. Tapi untuk obat-obatan ini kadang tidak sesuai. Mahalnya obatnya daripada hasil panen sama. Yang sering kita rasakan kan itu. Jadi kita mengeluh lah tentang masalah obat-obatan, obat mahal kadang tidak sesuai dengan apa yang kita dapat. Mungkin itu apa lagi Pak? Ada ya? Karena beletuk. Nanti akan kita kuatkan kita. Ya. Sangat beberapa informasi dari sebelah kemarin itu karena komoditas yang sama, kayak wilayah sini, wilayah sekitaran Bogor yang sebelah sini dengan Bogor yang sebelah sana, 35 km seterusnya, itu kadang-kadang ada komoditas yang sama. Sehingga suplainya terlalu besar mempengaruhi harga jual. Nah, nanti rekomendasi kita ke pemerintah itu adalah pemerintah harus menghitung jumlah kebutuhan kita sayur wortel, harus bisa menghitung ini nanti di kombinasi antara wilayah sini wilayah yang lain. Ya harapan kita biar dibeli oleh pemerintah melalui alat-alatnya untuk menstabilkan harga, nanti akan menjauh menjadi rekomendasi kita. Ya mudah-mudahan program Pak Prabowo ini walaupun banyak ngecam itu ya, saya sebetulnya bagus itu di koperasi desa itu, di Kopdes Merah Putih itu, di situ walaupun sekarang masih sih gelondongan. Nah politik begitu kan ya, politik memang begitu. Entah di situ dibangun, entah tak bangun mari ini kan. Iya, wilayah Palangsari ada 3 desa yang belum dibangun. Palangsari, wilayah Puspo ada 3 desa yang belum dibangun. Ada desa Palangsari, Desa Gulung dan Jimbaran belum. Lahan. Nah, kita kasih lahan ini memang karena kurang besar. Ya. Sudah Bu? Semoga pertemuan ini mudah-mudahan pertemuan kita dan selanjutnya ini berkah dan manfaat. Ala hadhihi tasawwur Muhammadin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi jam'i kasbina وحل عقود عصره يا أيها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنوار رزقه ورحمته يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويبسط علينا رزقا واسعا من كل جهة وخزائن وبك بغير منة مخلوق محض فضلك وكرمك منصوبا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الجنة يا عزيز يا غفور يا رب العالمين والحمد لله من الفاتحة.